bergetar menuju masa dan seluruh aktivitas ini seperti itu. Dan saya menghormati Bapak Ketua juga mengingatkan kembali yang hadir. Yang saya hormati Deputi Badan Hubungan kita di sana malam hari ini. Ya, barangkali melalui para anak kita SDPT Kota Supiri yang mana tema marilah kita akan diberikan. Jadi undangan dan juga Bapak Ibu serta seluruh mahasiswa terakhir, kita punya tema saat malam hari ini sangat terbatas. Bukan berarti yang dimaksud dengan betulnya yang ada di Israel atau yang ada di sana, tapi betulnya adalah tema-tema kita daripada yang kita lakukan. Kita ketahui bahwa perjalanan serta pemasukan dan 395 hari itu terjadi pada hasil penyampaian. Tadi Ibu Ketua sampaikan bahwa kehadiran SPP Supiri di Kabupaten Supiri di sekitar Kota dari tahun 2017 yang SPP Supiri, SPP Papua dan Supiri sudah mempunyai hasil yang mana anak-anak Supiri sudah ada yang selesai seperti Supiri dan sudah bekerja di pemerintahan atau birokrasi di Kabupaten Supiri. Barangkali saya mau sampaikan kepada saya generasi muda yang ada di Kabupaten Supiri bahwa kehadiran SPP Supiri bukan untuk orang-orang atas, orang-orang elit, atau dia hadir di sini bukan untuk orang-orang kaya, tapi dia hadir. Kenapa demikian? Karena saya tahu persis keberadaan SPP Supiri, SPP Papua di Supiri sampai mulai dari nol sampai dengan malam hari ini. Semua sehingga jadilah dengan air mata oleh Ketua dan semua tidak pernah sia-sia dalam berbukti untuk negeri dan Kabupaten Supiri. Karena itu khususnya untuk adik-adik saya, jangan memilih jalur perguruan tinggi yang dibilang pertamanya ada di kota-kota besar atau perguruan tinggi yang paling bagus. Jangan pilih jalan SPP Supiri hadir untuk kita anak-anak Supiri. Kenapa tadi saya sampaikan begitu? Karena saya ambil pribadi saya sendiri. Ketika tamat di SMA ingin kuliah, teman-teman saya sudah begitu tamat di SMA, mereka sudah memilih perguruan tinggi. Ada yang bilang kuliah di Unjen, ada yang bilang di UGM, dan lain sebagainya. Lalu saya tidak bisa memilih apa-apa saja. Karena saya mau kuliah, tapi orang tua saya tidak sanggup, tidak mampu untuk membiayai saya. Mungkin saya sedikit cerita ini. Akhirnya dalam pergumulan dan proses saya berusaha memilih untuk bekerja di Papua. Saya sudah tinggal di sana dengan teman-teman. Ada yang sudah sementara ada di Unjen, ada yang sudah ada di Unimpa, ada yang sudah ada di Jogja, di UGM. Saya hanya bisa memegang tetapi bertemu dengan Tuhan. Akhirnya pergi kerja di bangunan. Puji Tuhan karena pendidikan menjadi Kabupaten Supiri yang pertama, Tuhan memberikan berkat kepada saya untuk lulus.
kuliah untuk jenjang karir saya. Saya tidak memiliki tempat jawab, saya tidak memiliki perguruan tinggi yang dibilang kualitas akademik bagus, tidak. Saya hanya memilih yang dekat, yaitu isi Kristian. Saya memilih yang dekat. Akhirnya puji Tuhan 2008 saya masuk kuliah, 2012 saya selesai. 4 tahun saya selesai dengan gelar sarjana pemerintahan. Setelah itu saya sendiri kalau studi ada S2. Kalau pribadi saya tidak masuk itu S2. Akhirnya isi Kristian tidak minta S2 karena saya minta akhirnya dia buka S2 di India. Dan saya akan pertama masuk 2016 keluar dengan gelar magister sains pemerintahan. Tetapi saya berjuang dengan harapan bahwa Tuhan ada di sisi saya, Tuhan ada selalu untuk memberikan saya ruang dan jalan untuk mencapai cita-cita saya. Dan orang bicara tentang gelar dan jabatan, saya sampaikan bahwa kalau semua yang kita inginkan, kalau bukan Tuhan, semua tidak akan terjadi dan tidak akan terjawab. Dan terbukti saya punya teman-teman yang ada di UGM, Uncel, tidak sampai selesai. Saya mau sampaikan dari kepada adik-adik bahwa jangan melihat perguruan tinggi yang mau bilang kualitas dosen atau superior sudah siap, superior sudah siap. Buktinya dia berada pelan-pelan, tapi sudah mendirikan generasi emas di superior dan ada superior ini. Dan kita tidak sadar ke depan dia akan mendirikan pemimpin di superior ini. Kita tidak tahu seperti apa. Saya ambil bagian dari superior. Saya mau sampaikan bahwa dia tidak jalan sendiri. Perjalanan SDM superior ke depan ada Tuhan. Pasti Tuhan akan tunjuk siapa yang antara kita untuk membantu SDM superior. Pasti akan. Oleh karena itu semua jangan terus dengan kekurangan kita. Saya berterima kasih untuk Ibu Ketua karena daripada ini kita sudah berbicara tentang dan pribadi saya kasih tahu kepada SDM saya dari sana. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa kita belajar dari organisasi kecil, telah akan memberikan organisasi besar. Jangan ketika kita sudah sukses terus kita berbuat. Karena keberhasilan yang kita dapat ini bukan semata karena kita terjadi, tapi semua kita kasih dan terbaik. Saya biasa dalam teman-teman ini, kalau sudah ada dalam sudah sebagai mahasiswa, apalagi sebelum sudah ada pelayanan teori yang sudah diterapkan di kampus dan juga praktik di lapangan harus dijalankan. Utama kepada ya, kebaikan yang harus dijalankan. Karena saya belajar, saya beri informasi karena saya menjadi koordinasi, saya jadi koordinasi bukan ketua. Saya jadi koordinasi 1 periode, saya jadi ketua PAM 2 periode, saya jadi koordinator pemeriksaan 1 periode, saya jadi koordinator pemeriksaan 2 periode, ketua KMP 2 periode. Gunakan kesempatan ini sebagai ini, karena Tuhan sedang mempersiapkan rencana Tuhan bagi kita tentang apa yang telah kalian terima dengan dan sebagainya itu. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa saya adalah mahasiswa yang betul-betul ada di sekitar
saya tidak bisa berkata. Tapi ketika waktunya saya pribadi saya. Bukan mengatakan punya kedua, punya nama bukan mengatakan dosen punya nama tapi mengatakan kabupaten sendiri. Dan pasti Tuhan bukan jalan. Orang yang akan pasti membantu presiden-presiden kita tidak tahu itu. Dan saya ingin presiden dari akreditasi yang pasti akan lain. Jangan dipakai kita sendiri. Berarti dia naik berbeda dalam fasilitas yang diberikan. Kalau kelihatan bukan seperti ini, tapi dia yang disitu. Harus diambil. Yang sementara kita tidak bisa ini, kalau di sana ada acara apa, kuliah di sini, kuliah di mana pun itu semua sama, itu semua sama. Mau bilangnya swasta atau bilangnya negeri semua sama. Tapi bagaimana niatan kita membimbing kita untuk betul-betul kuliah sesuai dengan 4 tahun yang sampai selesai dan keberhasilan kita semua selesai. Kalau kita berusaha dengan itu apa semua akan terjadi. Sekali lagi dengan terima Natal di selama hari itu, jangan setiap tahun kita laksanakan Natal hanya berbagi kita bersama diri kita dengan rumah kita dengan berbagi euforia, tapi kita tidak tahu bahwa Yesus yang lahir, dia lahir di dalam kita. Kita itu menyusuri perjalanan Tuhan sampai pada kematian dan jiwa kita. Bukan orang jauh, orang dekat yang ada sama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, khususnya anak muda, jangan percaya kepada siapapun, entah itu sahabat, teman, enggak. Percaya kepada Tuhan. Segala pergumulan apapun yang Anda rasakan atau Anda meminta kepada Tuhan, Tuhan yang akan jawab, bukan saja. Terutama anak-anak generasi masih ini, saya menyampaikan bahwa 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa jangan seorang itu menganggap engkau rendahkan engkau. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam persetujuan, dalam kasih. Tidak begitu saudara bagi orang yang sesat. Belum berlaku, tapi kita ini masih belum berlaku. Tapi kalau kita dapat Tuhan, mereka ini sudah berlaku dan mereka sudah tahu semua. Pada masa muda yang seperti apa, sejak kecil seperti apa. Maka dia usia yang kedua daripada kita harus menghormati. Jangan menghormati orang yang jabatan atau bisa, tapi menghormati dari usia. Karena dia akan terus memberikan kepada kita contoh yang baik kepada kita. Jadi kita harus menghormati. Saya ingin menghargai orang yang lebih tua dari saya, bukan jabatannya, tapi orang yang lebih tua dari saya. Karena pribadi saya, apakah saya juga bisa sampai pada fase ini? Tuhan membaca dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Sebelum aku menjadikan dia dalam ayat ini, aku sudah mendengar. Sebelum bertahu wahai dari kandungan, aku sudah berusaha. Maka aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Tetapi Yeremia mengatakan dalam pribadinya sebagai manusia bahwa jangan selalu mengatakan tentang Tuhan. Jangan mengatakan bahwa aku masih muda. Dibanding dengan kepada siapapun yang putus harus lagi begini, harus lagi sampai. Sebab aku mengatakan kita tidak mencari kehidupan ada dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tahu hanya Tuhan.
bagaimana kita momen ini kita gunakan dan betul-betul kita jalankan pribadi kita, betul-betul kita turut dalam proses ibadah dan berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab.